Asvinur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kita bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf ini Pak, nanti ada waktunya. Insya Allah. Itunya kita mau. Iya Pak, insya Allah nanti akan melaksanakan proses coaching nih Pak. Jadi mohon kesediaannya, ada waktunya Pak. Ya, insya Allah nanti proses coachingnya Ibu Asvinur, insya Allah saya akan menjadi pengamat atau observer. Alur yang kita gunakan alur tirta tadi. Iya Pak, betul. Alur tirta. Kemudian nanti pada saat kegiatan coaching ini tentunya kita akan menggunakan rubrik penilaian ya. Iya Pak. Yang sudah kita sepakati. Kemudian nanti Bu Asvinur dalam proses coaching yang Ibu akan laksanakan, kompetensi seperti apa yang Ibu akan capai? Baik Pak, nanti sepanjang proses coachingnya saya hendak mencapai kompetensi bagaimana menghadirkan kesadaran penuh saya dalam proses coaching tersebut. Kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bisa menggali potensi coach saya Pak. Mungkin Ibu sudah sampaikan ada 3 garis besarnya ya. Dari kompetensi tersebut harus spesifik seperti apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan yang pertama Pak, untuk mengembalikan kesadaran penuh saya dalam proses coaching tersebut, bagaimana saya bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan coach saya, kemudian tidak melakukan aktivitas di luar daripada proses coaching tersebut, seperti misalnya menggunakan HP dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach supaya bisa memberikan pertanyaan sesuai apa yang disampaikan coach juga. Kemudian dari hasil pengamatan saya dari proses coaching tersebut, saya bisa menggali apa yang menjadi potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusinya Pak. Iya. Oke, secara garis besar Ibu Asvinur sudah sampaikan hal-hal yang akan dilakukan. Mungkin kapan kita mau lakukan dan lokasinya di mana? Ya Pak, insya Allah kita akan lakukan proses coaching ini setelah pulang sekolah di jam masuk siangnya Pak, jadi sore-sore lah Pak, pada asar ya Pak, bisa Pak? Bisa di halaman sekolah atau di dalam sekolah? Iya di halaman sekolah Pak, dan kita lihat situasinya nanti ketika memungkinkan kita akan lakukan di situ Pak. Oke, saya sudah tangkap apa yang Ibu Asvinur sudah laksanakan. Insya Allah nanti kita ketemu di lapangan langsung. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching di mana Pak Sul sebagai pengamat minta tolong Pak bisa diamati jalannya coaching hari ini untuk bisa diberikan refleksi setelahnya. Saya sebagai coaching dan Pak Amrul akan bertindak sebagai coacher. Bisa dimulai Pak Amrul? Baik Bu. Halo Pak Amrul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pak Amrul katanya ada yang hendak Pak Amrul sampaikan. Kira-kira apa itu Pak? Ini Bu berkaitan dengan masalah siswa saya di kelas 6. Kebetulan siswa saya ini di kelas 6 ada masalah Bu. Ini berkaitan tentang setiap hari saya amati siswa saya Bu. Kenapa ya selalu menggunakan bahasa-bahasa kotor Bu. Baik Pak Amrul, karena sesi kita hanya kurang dari 10 sampai 15 menit ya. Jadi apa nih tujuan Pak Amrul setelah mengadakan sesi coaching hari ini? Tujuan saya Bu, semoga dengan pertemuan ini anak saya ini saya mendapatkan masukan, saya mendapatkan ilmu, saya bisa merubah perilaku dan kegiatan sehari-hari siswa saya berkaitan dengan perilakunya di dalam kelas, yaitu sering menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas begitu Bu. Baik Pak Amrul.
Baik Pak Amrul, jadi seperti apa nih masalah yang sedang dihadapi Pak Amrul? Masalah saya Bu, ya, hampir tiap hari sih saya mendapatkan masalah di kelas. Ya. Ada beberapa siswa, bahkan hampir semua sih di kelas saya itu mungkin karena pengaruh faktor lingkungan, sehingga keseharian mereka ini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas di sekolah itu sangat enteng dan sangat enak sekali mereka ucapkan baik kepada teman-temannya, adik kelasnya, dan orang-orang yang ada di sekolah, Bu. Seperti itu. Ya. Faktor lingkungan yang seperti apa yang Pak Amrul biasa dapatkan di murid tersebut? Kalau saya perhatikan, bahkan saya pernah juga interogasi, bahkan saya temukan ini anak-anak, kadangkala mereka mendapatkan persoalan ini, kata-kata ini bukan sebenarnya dari tetangga terdekatnya yang pertama sekali, tetapi orang tuanya, bahkan mereka ini seakan-akan dalam arti tanda kutip itu mereka dikata-katai sama orang tuanya, kamu ini, sehingga kebiasaan itu berulang-ulang mereka dengar, akhirnya dia ucapkan di dalam kelas itu. Seperti itu ya Pak Amrul. Baik, bahasa-bahasa yang tidak pantas yang pernah Pak Amrul dengarkan di lingkungan sekolahnya Pak Amrul yang seperti apa itu? Yang saya dapatkan itu ya maaf saja Bu ya, ini kan dalam dialek bahasa Makassar biasa kata apa di, kalau saya ibaratkan itu bahasa-bahasa binatang seperti itu. Saya pun sebenarnya tidak pantas untuk mengucapkan seperti itu, tapi ya itulah kenyataan yang ada di lapangan di kelas saya, bahwa ucapan-ucapan seperti itu ada, Bu. Jadi hal apa saja yang Pak Amrul sudah lakukan untuk perubahan ke siswa ini? Nah, untuk perubahan itu saya sebenarnya ketika mendengarkan peserta didik saya mengatakan kata yang tidak pantas, saya langsung panggil. Tidak boleh berkata seperti itu. Lalu saya catat bahwa hari ini si A mengatakan seperti ini. Lalu saya mencoba untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa tolong juga anak-anak ini dikontrol sampai di lingkungannya, utamanya sampai di rumahnya, karena ini sebenarnya tidak mencerminkan posisinya sebagai seorang peserta didik, karena sering mengatakan kata-kata bahasa binatang lah begitu. Dari keseharian Pak Amrul bersama siswa di sekolah, apakah ada role model yang baik yang sudah diperlihatkan Pak Amrul sendiri? Kalau untuk role modelnya Bu, saya berusaha bicara sama peserta didik menggunakan dengan suara yang lemah lembut. Dan saya pun ketika mengajar kepada peserta didik saya sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung bahasa-bahasa yang maknanya ambigu begitu, bahkan bermakna ganda begitu. Kurang baik ya? Iya, kurang baik seperti itu. Ya. Jadi Pak Amrul nih, dari apa yang Pak Amrul sampaikan tadi, ketika Pak Amrul hendak merubah sikap murid tersebut, sekarang di posisi mana nih ketika kita mau berikan nilai dari skala 1 sampai skala 10 perilaku dari Pak Amrul, murid Pak Amrul sendiri? Kalau untuk posisi angkanya itu Bu, rentan nilai saya baru bisa mengatakan bahwa berada pada posisi 6 begitu Bu. Kira-kira kenapa nih Pak Amrul mengatakan masih di posisi 6? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa saya mengatakan angka 6 itu Bu? Karena setiap hari saya melakukan pendekatan, saya menyampaikan, tetapi ternyata masih berulang perbuatan-perbuatan itu. Saya boleh mengatakan berada pada posisi 9, 10 atau angka 8 ketika dalam satu hari itu tidak ada anak-anak yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas ya. Mungkin saya bisa mengatakan nilai 7, 8, 9 atau 10, tetapi hampir setiap keluar main jam istirahat saya mendengar dari di sebelah perpustakaan, saya mendengar selalu ada kata-kata yang tidak pantas mereka ucapkan begitu. Jadi Pak Amrul nih, apa rencana Pak Amrul ke depannya? Kedepannya saya akan lebih aware terhadap peserta didik saya, berkomunikasi dengan orang tua mereka, menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa saya akan melakukan budaya positif, bekerja sama, bahwa siapa-siapa yang melanggar di dalam kelas dengan contoh menggunakan bahasa kotor itu, maka mereka akan kena denda.
Tetapi sebelum itu saya akan mencoba untuk sosialisasi terhadap orang tua siswa sehingga mereka paham dan mengerti, sehingga kejadian ini ketika mereka ulang mereka akan mendapatkan denda begitu. Jadi komunikasi yang seperti apa nih Pak Amrul harapkan dari perubahan perilaku murid ini bersama orang tuanya? Yang saya harapkan ya kalau bisa tidak ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan di lingkungan sekolah. Itu saya harap sekali. Nah, dengan harapan seperti ini, saya harus selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa bahwa tolong diawasi juga sampai di rumahnya. Orang tua juga memberikan contoh yang baik. Sedikit-sedikit jangan mengata-ngatai anaknya, sedikit-sedikit jangan menggunakan bahasa-bahasa binatang yang anaknya itu bisa copy paste sampai ke sekolah balahan. Mereka mengata-ngatai temannya juga. Itu kan contoh yang tidak baik seperti itu. Jadi ada kolaborasi ya, antara guru betul. di sekolah, ada di rumah orang tuanya memberikan role model yang baik ya Pak Amrul. Iya. Oke Pak Amrul, ketika sudah seperti itu selanjutnya hal apa saja yang Pak Amrul akan lakukan? Yang saya akan lakukan, saya akan mengevaluasi terus ini. Apakah peraturan yang saya terapkan dengan misalkan melanggar berbicara kotor setiap hari, apakah mereka melakukan, apakah tidak melakukan, apakah sudah berjalan dengan baik, ya saya akan evaluasi seperti itu. Jadi selain hal tersebut nih, apa saja yang bisa dilakukan Pak Amrul sebagai rencananya? Yang saya akan lakukan itu, saya akan mencoba memperlihatkan video-video pembelajaran yang berkaitan tentang pengembangan karakter. Ya. Bagaimana pengembangan karakter itu berbahasa yang baik, berbudaya yang baik, seperti itu. Jadi apakah di antara beberapa rencana Pak Amrul ini sudah ada yang pernah dilaksanakan? Yang pernah saya laksanakan ini Bu, tentang penggunaan denda. Kalau misalkan mereka menggunakan bahasa kotor atau melanggar aturan pada budaya positif itu, saya akan kenakan denda. Kalaupun misalkan bukan saya menemukan, ada teman yang menemukan bahwa ini melanggar, ya tetap saya denda seperti itu. Jadi setelah pelaksanaan sistem denda itu, apakah ada perubahan yang signifikan yang Pak Amrul rasakan oleh sikap murid tersebut? Betul Bu. Dengan denda itu sebenarnya ada semacam rasa ketakutan sih terhadap siswa saya, karena ketika dia melanggar, temannya pasti kamu langgar, kamu didenda ya. Jadi langsung dicatat dendanya seperti itu. Oke Pak Amrul. Jadi setelah melakukan rencananya nanti ini Pak Amrul, Pak Amrul harapkan murid-murid ini perilakunya sudah berada pada skala berapa nih? Tadi kan katanya saat ini masih berada di posisi 6. skala 6. Betul Bu. Ketika selesai, Pak Amrul harapkan berada di posisi mana? Saya mengharapkan berada di posisi 10 Bu. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Saya harapkan juga Pak Amrul bisa melaksanakan dengan baik apa yang Pak Amrul harapkan, dan tujuannya sudah tercapai dengan baik. Siap. Nah Pak Amrul, karena percakapan kita singkat nih, hal apa saja yang Pak Amrul sudah dapatkan selama percakapan kita pada sore hari ini? Yang saya dapatkan itu Bu, pemikiran saya semakin terbuka bahwa saya harus lebih mawas diri, bagaimana saya mengawasi siswa saya, bagaimana saya menjalin kolaborasi dengan orang tua didik saya, sehingga aturan ini bisa berjalan, bisa dilaksanakan, sehingga anak-anak tidak ada lagi yang melanggar seperti itu. Semoga Pak Amrul sudah bisa menerapkannya. Jadi kapan nih Pak Amrul akan melaksanakannya? Insya Allah saya akan mulai besok Bu, sampai mereka menyelesaikan studinya Bu, di sekolah saya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Akhirnya Pak Amrul, kapan nih bisa kita bertemu kembali membicarakan dan mengevaluasi hasil dari rencana yang Pak Amrul akan lakukan? Insya Allah bisa bulan depan Bu, kita evaluasi hasil ini Bu. Oke, saya tunggu ya Pak Amrul. Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Amrul. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak Amrul. Amin ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Amrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asminur, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur yang kita rencanakan, yaitu jalur kita. Alhamdulillah hasil coaching tadi Pak sudah bagus Pak. Apa yang menjadi harapan saya tadi waktu
kita berbincang sebelum coaching. Jadi saya sudah bisa mengembalikan kesadaran penuh saya, Pak. Identifikasinya seperti apa? Tadi Pak, selama proses coaching saya sudah berusaha fokus pada apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian tidak melakukan aktivitas di luar daripada proses coaching. Kemudian apa yang disampaikan oleh coach saya menangkap beberapa kata kunci dan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai apa yang disampaikan coach Pak, dan bisa menghasilkan solusi dari masalah coach tersebut, Pak. Berarti rencananya bisa berjalan dengan baik ya? Alhamdulillah, Pak. Terus setelah coaching ini selesai, rencana coaching ke depannya kapan? Insya Allah Pak, rencana coachingnya mungkin ketika ada teman lagi yang mau di coaching, Pak. Ya, terima kasih. Saya juga tadi sudah memperhatikan dan menangkap Mas Mino sebagai coaching ya sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Saya berharap semoga kegiatan coaching ini juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Mino. Ya, makasih banyak Pak sudah Ya. menjadi pengamat saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Hai. Bagaimana kabar ini Pak Sul? Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ini terkait tadi yang sudah disampaikan, apa kita bisa dari coachingnya nanti? Ya, insyaallah saya akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan teman. Saya berharap Pak Amrul nanti bisa mengamati berjalannya kegiatan yang saya akan lakukan. Oh iya. Insya Allah bisa, siap. Oke, nah kita jadi nanti saya sebagai pengamat ya. Nanti kita menggunakan alur Tirta. Ya. Jadi penilaian itu baik, cukup, sedang. Ya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak Sul, kompetensi apa yang ingin dicapai dari coaching ini? Yang pertama seperti pada umumnya kegiatan coaching yang saya ingin capai itu adalah kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga saya akan menggali potensi terhadap coaching ini. Oh iya baik. Terus Pak Sul, nah dari kompetensi tersebut kira-kira hal spesifik seperti apa yang Pak Sul akan? Yang saya akan lakukan tentunya kesadaran penuh itu ketika saya memberikan pertanyaan, saya akan menetapnya dengan baik, kemudian fokus dan tidak beraktivitas atau memperhatikan sesuatu yang lain. Sebenarnya saya akan fokus terhadap proses coaching tersebut. Nah, kalau begitu kapan kita bisa? Rencana Pak, ini kan saya masuk pagi, berarti saya bisa melaksanakannya itu mungkin di sore hari setelah anak-anak pulang sekolah yang masuk siang, mungkin sekitar jam 5 Pak. Seperti itu. Iya, saya akan meluangkan waktu. Nanti saya tunggu Bapak di lapangan. Oh, di lapangan? Iya. Oke, baik. Itu saja? Iya. Iya. Terima kasih Pak Bro. Oke, makasih. Ya, di samping ada kesibukan lain dan bersama keluarga. Sore Pak. Sorry Bu. Oh, silakan Bu. Oke, silakan Bu. Kebetulan ini yang saya cerita tadi Pak, ada seorang teman yang saya mau coaching hari ini bersama dia. Mungkin nanti ada masalahnya, kemudian kita bisa nanti cari sama-sama solusinya seperti itu. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sul. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sehat ya, baik. Baik, Bu Asminur, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, hari ini kita akan mengadakan sesi coaching. Saya akan bertanya kepada Ibu tentang mungkin saja ada permasalahan yang dialami di sekolah, termasuk saya melihat kemarin Ibu agak murung, beda dari biasanya, penuh senyum, akan tetapi di sisi lain juga ada saya lihat kemurungan. Itu kalau boleh tahu apa masalah yang Ibu hadapi sekarang? Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak.
Kemarin yang betul Pak, saya agak kurang bisa ini ya, tidak secerias seperti hari-hari sebelumnya Pak. Karena saya terkadang memikirkan anak-anak yang saat-saat ini terakhir-terakhir ini dia kurang tepat waktu masuk ke sekolah Pak. Iya Pak, seperti itu Pak. Mungkin bisa diceritakan secara detailnya seperti apa itu yang siswa yang tidak disiplin, tidak datang tepat waktu. Ya, terima kasih Pak. Murid-murid ini yang tidak bisa datang tepat waktu Pak, itu yang pertama. Misalnya ketika kita kan masih jam 7.30 ya Pak, kita sudah mulai pembelajaran, tapi 7.15 diusahakan sudah ada di sekolah. Namun sampai pada lewat 7.30 tersebut pembelajaran sudah dimulai juga, murid-murid kadang hampir bersamaan datang, terlambat, kadang juga jam 8 ada yang datang juga, jadi sudah terlambat 30 menit seperti itu Pak. Jadi tidak sepanjang proses pembelajaran otomatis juga tersendat ya Pak, karena adanya murid-murid yang terlambat tersebut ya Pak. Begitu. Dari sesi coaching ini kira-kira tujuan ke depan Ibu Asminur yang mencapai seperti apa? Iya Pak, saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Bagaimana murid-murid ini sudah bisa datang dengan tepat waktu sebagaimana aturan yang berlaku di sekolah kita. Seperti itu Pak. Dari sekian murid ini Bu, misalnya murid Ibu di kelas berapa orang? Ada 28 Pak. 28. Yang seperti itu apakah orangnya sama saja atau berbeda? Persentasenya seperti apa itu? Berbeda-beda ya Pak, terutama anak yang berada di panti asuhan Pak. Itu kerap kali mereka terlambat yang bisa saja sampai jam 8 lewat Pak. Ya, ada juga beberapa murid yang tinggalnya agak jauh dari sekolah juga kadang memicu kurang tertibnya mereka datang ke sekolah. Ada juga yang faktor orang tua memang yang kadang lambat juga, dan ada juga faktor murid yang kakaknya duluan yang diantar, lantas dia lajan di ini. Seperti itu Pak. Oh, ini yang diantar beda sekolah, artinya SMP mungkin? Ya, seperti itu Pak, yang kadang terlambat ya murid satunya lagi, seperti itu Pak. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Asminur, orangnya berbeda-beda dan faktor penyebabnya juga berbeda. Hal yang Ibu Asminur sudah lakukan sejauh ini seperti apa? Untuk sejauh ini Pak, saya sering mengadakan komunikasi bersama orang tua murid tersebut, bagaimana agar murid-murid ini bisa tepat waktu datang ke sekolah. Minimal orang tua juga bisa memantau dan tidak egois, misalnya paling terakhir diantar anaknya. Intinya sebelum jam yang sudah ditetapkan sekolah dia bisa datang ke sekolah duluan Pak, seperti itu. Ya, itu yang sudah dilakukan sama Ibu Asminur sampai sekolah. Kemudian Ibu Asminur, dari masalah yang Ibu Asminur hadapi, tindakan apa atau hal apa yang pernah Ibu Asminur lakukan untuk masalah tersebut? Untuk rencana ke depan mungkin saya bisa melakukan membuat daftar kehadiran yang dipajang di kelas ya Pak. Di situ nanti ada foto masing-masing murid yang saya akan buat. Jadi nanti setiap pagi itu yang datang cepat, mereka yang lebih dulu untuk memajang fotonya. Jadi kalau misalnya ada murid yang tidak hadir pada hari itu, nanti jelas ini belum datang atau tidak datang sama sekali pada hari itu. Jadi nanti dari situ kita bisa menilai ini yang terlambat juga datang dan yang memang tidak datang sama sekali Pak. Itu rencana Ibu Asminur yang akan Ibu Asminur lakukan ke depannya. Selain itu mungkin ada hal lain yang menurut Ibu Asminur atau pernah terpikirkan, pernah terbesit di benaknya, mungkin hal ini saya bisa lakukan untuk
mengatasi masalah ini selain yang tadi yang Ibu sampaikan? Selain yang daftar hadir jadi pajak, mungkin saya bisa membuat semacam kartu pelajar ya Pak. Dari situ nanti mereka juga bisa kelihatan ini loh yang tidak hadir. Dari misalnya dari 28 murid hanya sekian yang mengambil kartu pelajarnya untuk digunakan. Jadi bisa nampak bahwa ini yang belum datang. Jadi nanti selama proses pembelajaran yang terlambat nanti itu bisa kelihatan juga, oh ini yang masih belum datang, nah ini yang terlambat, seperti itu Pak. Jadi itu semacam kartu ya yang Iya. Itu kartu itu apakah setiap persiswa punya kartu atau kartu umum saja? Persiswa dapat Pak. Berarti ada fotonya ya, ada Iya, nanti identitasnya. ada fotonya yang saya akan simpan di sini. Saya kira apa yang Ibu Asmino rencanakan ke depannya itu sangat menarik, sangat bisa menarik minat siswa untuk cepat datang ke sekolah karena ada sesuatu hal yang ingin dia capai ketika sampai di sekolah. Rencananya sudah bagus, apa yang mau dilakukan. Menurut Asminur, Ibu Asminur, komitmen seperti apa yang Ibu Asminur akan lakukan ke depannya untuk menjalankan rencana aksi? Komitmen saya yaitu bagaimana setiap harinya bisa saya evaluasi sejauh mana mereka ada perubahan yang baik dari yang sebelumnya sering terlambat, bisa menunjukkan bahwa bisa berubah meskipun misalnya masih terlambat sesekali, tetapi dari sekian keterlambatan sebelumnya dia sudah ada perubahan. Misalnya dia datang di jam 8, dia sudah bisa datang misalnya jam 3.35, jam 7.35 meskipun masih terlambat 5 menit, seperti itu Pak. Kan rencana aksinya ada, tentunya kalau Ibu Asminur yang melakukannya sendiri kan bisa berhasil, tapi mungkin lebih bagus kalau ada bantuan dari orang lain. Kira-kira rencana aksi ini siapa yang akan terlibat dan membantu Ibu Asminur kesuksesannya atau keberhasilannya ke depan? Mungkin saya bisa juga mengajak kolaborasi orang tua siswa itu sendiri, bagaimana di rumah juga bisa diingatkan bahwa jam sekian akan masuk, jadi jam sekian bisa prepare juga. Kemudian bisa juga saya mengajak kolaborasi guru mata pelajaran, karena tidak setiap hari saya yang akan mengajar jam pertama, bisa saja guru mata pelajaran yang akan mengajar di jam pertama tersebut, seperti itu Pak. Tentunya juga hal ini sudah diketahui sama kepala sekolah ya? Ya betul Pak. Ini kan tentunya ada sesuatu yang ingin kita capai terhadap rencana aksi yang kita sudah rencanakan, sudah kita lakukan. Nah, dari skala 1 sampai 10 tadi kan sudah disampaikan kalau skala siswanya sekarang 6. Itu kan nanti akan mengalami peningkatan. Dari 6 akan meningkat ke angka berapa? Kalau bisa meningkat menjadi 10 Pak, tapi tentu dalam proses berjalannya rencana tersebut ada proses yang harus dilalui dari angka 6 bisa ke angka 7, 8 sampai bisa mencapai angka 10 itu sendiri Pak. Terima kasih Bu Asminur atas waktunya. Apa yang Ibu Asminur sampaikan di sesi coaching kita sore hari ini sangat menarik. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan itu akan berhasil ke depannya dan sukses, dan itu menjadi pelajaran pribadi buat saya. Suatu saat mungkin juga saya akan menghadapi masalah yang sama, permasalahan yang sama, dan mungkin solusi yang Ibu Asminur sudah sampaikan juga saya bisa terapkan. Terima kasih Ibu Asminur atas waktunya. Selamat sore. Oke, baik Pak Sul, kita sudah melaksanakan coaching tadi. Nah, Pak Sul, dari serangkaian coaching tadi, kira-kira bagaimana hasil yang tadi Pak Sul sudah laksanakan selama coaching? Alhamdulillah tadi proses coaching yang saya sudah laksanakan sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, termasuk waktu dan tepatnya, timingnya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Terus apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator yang telah disampaikan tadi Pak Sul? Yang indikatornya itu ya
saya fokus mendengarkan apa yang coach sampaikan kepada saya. Kemudian saya bisa menangkap poin-poin penting yang beliau sampaikan, termasuk rencana kedepannya dan fokusnya seperti apa yang dia akan lakukan. Seperti itu, Pak. Lalu kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi ke depan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya ya tentunya menggali lebih banyak informasi dari coach, dari permasalahan yang dia telah sampaikan, dari permasalahan yang dia sampaikan kan solusinya juga dari dia sendiri. Sudah ada beberapa yang dia sampaikan dan rencanakan akan laksanakan ke depannya. Jadi saya tinggal meminta kapan rencana tersebut dilaksanakan. Mungkin kedepannya saya akan bertemu kembali apakah rencana itu berhasil dilakukan atau tidak. Nah sekarang kira-kira nih untuk selanjutnya kepada teman-teman lain, kapan nih akan di coaching lagi untuk teman-teman selanjutnya? Mungkin sekitar minggu depan, Pak, saya ada waktu. Kebetulan ada juga tadi teman satu orang yang WhatsApp mungkin butuh teman cerita, butuh teman Coaching, bicara. Iya, coaching. sekarang saya mungkin akan coaching bersama beliau. Kalau begitu sukses untuk Pak Sul ke depannya. Terima kasih, semoga berdampak baik bagi sekolah kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Selamat siang, Bu. Siang, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu Pak Amrul? Ya Bu, kami melaksanakan proses coaching. Oh, yang sesuai dengan percakapan kita kemarin ya? Ya betul sekali Bu. Oke Pak Amrul, jadi kita akan melaksanakan proses coaching menggunakan alur kita ya. Iya. Nah, jadi nanti selama coaching tersebut saya yang akan menjadi pengaman Pak Amrul. Oke, baik. Nah, jadi nanti ketika saya menjadi pengamatnya Pak Amrul, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian saja ya. Kita menggunakan rubrik penilaian dari angka 1, 2, 3, dan 4 ya. Iya. Oke, baik Pak Amrul. Kompetensi apa saja nih yang hendak dicapai Pak Amrul dari proses coaching nanti ini? Kesadaran penuh Bu, Ya. memberikan pertanyaan berbobot dan menggali potensi dari coach Bu. Oh iya. Jadi dari beberapa kompetensi yang sudah disebutkan Pak Amrul, Ya. hal apa nih yang lebih spesifik yang akan Pak Amrul lakukan sepanjang proses coaching tersebut yang akan dilakukan Pak Amrul? Saya akan fokus mendengarkan apa yang disampaikan coach seperti itu. Terus apa lagi Pak? Terus bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih tajam, lebih berbobot sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik seperti itu. Terus bisa menggali potensi kira-kira dari apa yang kami bicarakan itu bisa berdampak kepada sekolah sih. Oh ya. Baik Pak Amrul, jadi hal spesifik tersebut kita akan amati, saya akan amati menggunakan rubrik tadi. Nah, baik Pak Amrul, kapan nih akan dilaksanakan? Sebentar sore Bu, setelah siswa pulang kita akan melaksanakan coaching ini. Oke, boleh. Jadi nanti Pak Amrul akan laksanakan di mana nih? Saya kalau bisa di lapangan Bu, di lapangan supaya lebih bagus begitu. Oke, baik. Jadi Pak Amrul silahkan diatur saja Bu, bersama coachingnya nanti. Kita akan melaksanakan coaching. Jadi nanti akan diamati sepanjang melaksanakan proses coachingnya ya. Nanti setelahnya juga akan mengadakan refleksi juga ya. Baik, siap Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih Bu. Ya. Permisi Bu. Ya, siap Pak Amrul. Waalaikumsalam, Pak Amrul. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Pak Sul? Alhamdulillah, sehat. Kita ngomong apa? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Sul, dengar-dengar nih Pak Sul lagi ada masalah sih di kelas tentang siswanya barangkali. Nah, saya boleh tahu masalah apa yang ada di kelasnya Pak? Terima kasih Pak Amrul, betul sekali. Seperti biasa sebagai seorang guru tentunya kita punya masalah ya di dalam keseharian kita di dalam belajar. Yang
sangat mengganggu sekarang saya itu, masalah yang saya hadapi adalah tingkat kehadiran siswa saya di kelas. Mana secara gambaran umum itu saya punya murid itu 22 orang, tapi di dalam setiap harinya itu ada saja yang tidak hadir. Kadang tidak hadir 2 orang, 3 orang, seperti itu masalah yang saya hadapi sekarang. Nah, dari percakapan ini Pak Sul, kira-kira apa yang ingin dicapai Pak Sul? Dari percakapan ini yang ingin saya capai adalah bagaimana saya bisa mendapatkan solusi kemudian menerapkannya di dalam kelas saya untuk mengatasi tentunya masalah yang saya hadapi, seperti itu. Ya, Pak Sul. Dari 22 orang siswa tadi, kira-kira apa sih alasan mereka ini bisa terlambat? Alasan mereka ya berbeda-beda Pak ya, karena yang bermasalah seperti ini bukan 1-2 orang, ada beberapa orang. Anggaplah hari Senin itu yang hadir itu 18 orang, berarti yang tidak hadir itu kan 4 orang. Kemudian besoknya Selasa yang tidak hadir kadang bertambah 5 orang, seperti itu. Kalau hari Rabu kadang yang hadir 20 orang, berarti sisa 2 orang yang tidak hadir, seperti itu. Dari sekian siswa itu ada saja alasan mereka sehingga mereka tidak hadir ke sekolah, dan itu seperti berpola itu dalam artian bahwa dalam seminggu itu mereka merasa tidak afdol kalau mereka tidak ada alfanya, seperti itu. Saya bisa gambarkan seperti ini. Kadang si A datangnya Senin, Selasa, Rabu. Nah, kemudian dia tidak datang Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian Seninnya tidak datang lagi. Senin datang lagi Selasa, Rabu, seperti itu terus. Dan itu saya perhatikan ya ada beberapa orang yang seperti itu. Seperti itu masalah yang saya hadapi. Nah, dari kondisi yang terjadi di kelasnya Pak Sul, ada tidak langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Sul untuk mengantisipasi? Langkah yang saya sudah ambil atau tindakan yang saya sudah pernah lakukan ya, saya isi ya dengan hal seperti ini. Jadi tentunya saya mencari akar permasalahannya apa, kemudian saya melakukan sesuatu. Yang pertama saya lakukan itu ya, ini kan sudah semester 2. Waktu semester 1 itu ya saya tanya orang tua mereka ketika datang terima rapor, anak tak kenapa seperti ini kehadirannya, absennya selama semester 1 ini banyak sekali, hampir 30 ya, 30 absennya. Ya orang tuanya macam-macam penyampaiannya. Bilang itu Pak, kalau malam kita bantu menjual. Yang kedua, ini Pak anakku kalau tidak mau pergi sekolah, tidak mau mentong, biar ku apain. Kita apain saja nih Pak, kita mau pukul, kita mau apa, tapi kan tidak mungkin saya pukul ya. Seperti itu masalah. Bahkan ada anak itu yang orang tuanya mengatakan ini Cahaya tidak mau pergi sekolah kalau tidak mau mentong. Salah satunya ya pernah tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya, tidak mau pergi sekolah. Besoknya tidak mau lagi, yang seperti itu ya. Yang saya lakukan itu terhadap masalah tersebut ya kadang seperti ini. Kalau misalnya masuk siang itu kan otomatis belajar jam 1. Jadi saya datang ke sekolah itu lebih awal, kadang jam 11, jam 12. Tujuan Langkah-langkah Pak Sul untuk kedepannya ini seperti apa? Langkah-langkah ke depannya seperti apa yang saya akan lakukan adalah tentunya ya berkomunikasi dengan orang tuanya ya, mencari tahu kenapa bisa sampai terjadi hal yang seperti itu. Anak tidak mau ke sekolah, malas ke sekolah, bahkan ya seperti menjadi penyakit lah mereka seperti itu terhadap pembelajaran di sekolah. Nah, kira-kira dengan seperti itu, apa langkah-langkah Pak Sul sehingga anak-anak ini tertarik untuk datang ke sekolah? Itu tentunya saya harus mulai dari diri saya. Mulai dari diri saya itu dalam artian bahwa saya akan membuat mereka nyaman ke sekolah. Saya akan menyambut mereka dengan kata-kata yang baik, tanpa membentak, atau mereka sampai sudah datang ke sekolah. Seperti itu yang mungkin saya akan lakukan ke depan. Nah, dengan langkah seperti itu, ketika sudah misalkan Pak Sul menjalankan seperti itu, tiba-tiba masih ada lagi siswa yang
tidak mengikuti apa yang menjadi tujuan kita supaya hadir di sekolah, kira-kira langkah seperti apa yang mereka akan dapatkan? Ya, saya tidak akan menyerah. Pokoknya kan di sini ya, saya berharap kehadiran mereka itu bisa maksimal ya. Kalau misalnya dalam sebulan anggaplah 50%, ya di bulan berikutnya bisa meningkat 60%, 70%, bahkan 100% kehadiran mereka bisa capai dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ya mungkin kedepannya saya juga akan memberikan apresiasi kepada mereka dalam kalau memberikan apresiasi sebuah hadiah itu ya mungkin solusi terakhir. Tapi mungkin saya memberikan apresiasi yang lain, menghargai mereka dengan memberikan reward seperti kayak bintang ya. Hari ini siapa yang datang ke sekolah saya kasih bintang 1. Besok datang ke sekolah berarti bintangnya sudah 2. Kalau 24 hari efektif berarti dia akan mendapatkan 24 bintang. Seperti itu yang saya akan lakukan. Atau mungkin hal lain saya tampilkan di depan kelas, ini teman tak sudah rajin ke sekolah, coba diberikan tepuk tangan, apresiasi yang setinggi-tingginya, semoga kehadirannya di kelas, kehadirannya di sekolah bisa kedepannya seperti itu akan saya lakukan. Tapi apakah peristiwa ini memang dialami di sekolah Pak Sul atau hanya di kelas Pak Sul? Ini secara umum ini terjadi di semua kelas karena saya juga belajar di sekolah. Ini sudah beberapa tahun dan ini bukan terjadi sama murid sekarang yang saya ajar, murid kelas 5 juga seperti itu. Ya, yang saya ajar sekarang ada dulu kakaknya juga saya pernah ajar tuh, kakaknya juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya masalah umum di sekolah saya dan lingkungan sekolah saya lah. Jadi karena lingkungan sekolah saya itu ya sangat padat penduduk dan mereka banyak bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan di sekolah, mencari pekerjaan, membantu orang tuanya, seperti itulah yang saya alami di sekolah saya. Nah, kira-kira bagaimana mengantisipasi anak-anak ini tadi tidak bergaul, tidak salah pergaulannya di lingkungan masyarakat? Kira-kira pelibatan pihak sekolah, siapa-siapa yang akan dilibatkan? Ya, intinya kita harus terlibat semua dan bekerja sama. Bahkan itu sudah pernah kami lakukan, siswa yang tidak datang betul-betul berhari-hari itu sampai kelas 6 sudah mau ujian tidak datang, bahkan kami pernah jemput siswa di rumahnya sampai saking tidak maunya pergi sekolah itu Pak, sampai macam bohong, sembunyi. Iya, jadi guru kita juga ya Pak. Iya, juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya masalah yang sudah berlalu-lalu, bahkan menjadi penyakit di lingkungan sekolah. Kalau kita mau cegah juga untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya ya kita harus ya sesungguhnya karena kita di sekolah kan ketemu sama mereka cuma berapa jam. Selebihnya kan ya mereka punya lingkungan sendiri ya. Tapi ya kita tidak pantang menyerah. Setiap hari kita nasihati. Mungkin nasihat kita hari ini mungkin mereka tidak dengar. Mungkin nasihat kita yang kedua, yang ketiga baru mereka bisa tersampaikan kepada mereka ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah perubahan buat mereka. Nah, tadi ada yang menarik ya, sampai ujian tidak hadir di kelas. Pada saat dia manjat di atas pohon itu bagaimana langkah-langkah Pak Sul untuk memanggil atau menarik si siswa ini agar mau datang ke sekolah untuk ujian, seperti apa? Ya terpaksa terus terang ya, guru olahraga di sekolah saya juga manjat. Iya, sampai dipaksa pergi sekolah bahwa kamu harus ujian, ini sudah ujian terakhir. Kalau kamu tidak ujian ya otomatis kamu tidak akan mendapatkan apa-apa selama sekolah di SD seperti itu. Tujuan terakhirnya kan tentunya kan mendapatkan ijazah ya. Kalau mereka tidak dulu kan masih ujian nasional, kalau ujian nasional dan ada bukti fisiknya yang lebih hadir ya kita tidak bisa memberikan toleransi yang lain sampai seperti itu. Banyaklah masalah-masalah yang lain terhadap kehadiran siswa ini, bahkan tidak datang berbulan-bulan, tidak mungkin ke sekolah sampai akhirnya ya mereka putus sekolah. Kalau kita sebagai guru di sekolah, sebagai kepala sekolah, sebagai wali kelasnya tidak mencari tahu masalahnya apa, ya mereka mempengaruhi, akhirnya ya mereka tinggalkan sekolah. Ya, dengan kejadian seperti ini, kira-kira langkah ke depan yang harus seperti apa? Langkah ke depan yang saya akan lakukan ya, yang saya
saya lihat sekarang itu ya mereka tidak nyaman berada di sekolah. Ketika mereka datang ke sekolah baru melangkahkan kaki masuk ke gerbang itu mereka sudah punya beban. Apa ya yang saya akan dapatkan di dalam sekolah ini? Bagaimana yang guru saya terhadap saya hari ini? Bagaimana teman-teman saya? Jadi yang saya lakukan itu ya langkah pertama itu dari saya. Bagaimana membuat mereka merasa nyaman. Yang cukup mungkin dengan sapaan yang baik, yang ramah. Nah, dari mana kita? Sudah datang ke sekolah nih, masuk ke kelas kita harus sama teman-teman. Mungkin hal-hal yang seperti itu ya juga bisa membuat mereka merasa nyaman. Dan kita tahu guru-guru itu kan kadang berbicara sesuatu. Kalau kita datang hari ini, dari mana kamu kemarin, ya itu otomatis kan membuat mereka tidak nyaman ya. Jadi yang saya mau lakukan itu ya, yang pertama itu ya dari pribadi saya, bagaimana membuat mereka merasa bahwa oh guru itu suka sama saya. Dalam artinya, saya senang mereka datang di sekolah. Nah, dengan yang Rasul lakukan, kira-kira rentang nilainya tuh dari nilai 1 ke nilai 10 itu kira-kira kalau kita nilai itu kira-kira berada di nilai berapa itu? Yang selama ini saya sudah lakukan itu kan belum terlalu signifikan ya. Jadi angka 5 itu terangkat itulah sudah kedepannya ya semoga saya bisa mencapai angka 10. Buktinya angka 10 nanti ya di absen saya akan hadir semua. Seperti itu. Jadi untuk menilai angka 10 nanti itu mereka sudah hadir 100%. Nah sekarang untuk hadir 100% itu bentuk komitmen yang akan dibuat itu seperti apa? Komitmen yang saya lakukan ya tentunya menjalankan interaksi yang saya sudah lakukan, bekerja sama dengan teman-teman guru yang lain, menyampaikan kepada kepala sekolah. Tentunya kan kepala sekolah harus tahu setiap hari kan kita punya presentasi absen tingkat alfa, presentasinya seperti apa. Ini kan setiap bulan saya sodorkan, tapi kan mungkin tidak terlalu diperhatikan sama kepala sekolah. Mungkin kalau kedepannya saya tambah dengan lisan presentasi absen itu seperti ini. Mungkin juga mereka pun kepala sekolah juga mungkin punya tanggapan yang berbeda selain saya menyampaikan dengan hal yang seperti itu ya. Jadi komitmen yang itu yang saya akan lakukan pertama dari diri saya, kemudian dari teman-teman guru yang lain, terutama guru bidang yang mengajar di kelas saya dan kepala sekolah seperti itu. Nah semoga dengan komitmen ini dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Ya, semoga apa yang Pak Sul sudah rencanakan ini terhasil dengan baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya sore ini. Semoga mendapat berkah buat Pak Sul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan coaching ya bersama salah satu teman kita. Nah Pak Amrul dari berdasarkan hasil coachingnya bagaimana? Apa yang sudah didapatkan Pak Amrul dari hasil coaching tersebut? Yang saya dapatkan Bu, ya saya sudah pakai kesadaran penuh, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggali informasi dari coach. Oh iya. Ya Pak Amrul, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator yang telah disampaikan tadi Pak Amrul untuk misalnya mengembalikan kesadaran penuh dalam proses coaching tersebut, dan bagaimana Pak Amrul memberikan pertanyaan berbobot sampai pada memberikan menggali potensi coaching ini? Saya berusaha mendengarkan baik apa yang disampaikan coach Bu. Lalu saya berusaha bagaimana fokus memberikan pertanyaan yang lebih spesifik, lebih tajam apa yang disampaikan coach Bu, dan yang intinya saya mendengar apa yang dia sampaikan seperti itu. Ya betul ya Pak Amrul, tadi setelah saya amati juga jalannya proses coaching, Pak Amrul sudah baik dalam memperhatikan apa yang disampaikan coachingnya, sudah memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan dan kata-kata kunci yang Pak Amrul dengarkan dari apa yang disampaikan coachingnya juga, sehingga dari hasil coachingnya mendapatkan sebuah solusi yang baik bagi coachingnya. Pak Amrul, kompetensi apa nih yang hendak Pak Amrul tingkatkan pada proses coaching selanjutnya? Selanjutnya itu saya ingin memberikan pertanyaan lebih tajam Bu, kesadaran penuhnya itu Bu, bagaimana menggali potensi yang ada pada coach supaya bisa ada implikasinya bagi sekolah. Oke.
Jadi Pak Amrul kapan nih akan dilakukan? Kalau bisa setelah pulang sekolah. Jadi hal apa saja nih yang pertama Pak Amrul lakukan untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan berbobot pada proses coaching selanjutnya? Saya berusaha dulu tahu apa temanya yang akan diangkat pada pembahasan itu, Bu, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi tentang apa yang akan menjadi inti dari pembicaraan kami. Oke, baik Pak Amrul, kapan nih akan melaksanakan coaching selanjutnya bersama teman rekan sejawat lainnya? Mungkin bisa setelah ini, Bu, ya mungkin 2 minggu ke depan Bu, saya akan coaching lagi dengan teman-teman. Semoga bisa ditingkatkan apa yang menjadi harapan Pak Amrul di awal ya, seperti kesadaran penuhnya lebih ditingkatkan, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, dan bisa menggali apa menjadi potensi dari teman-teman yang lain yang menjadi coachingnya Pak Amrul. Oke Pak Amrul, terima kasih hari ini ya, semoga lancar proses coachingnya selanjutnya. Assalamualaikum Pak Amrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, Bu. Yes ya, terima kasih.